Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 58. Melanjutkan cerita sebelumnya. Tan Yun duduk bersila di lantai 48 Menara Lingqiao. Dia merasakan parit kota yang diserang di atas Gunung Suci Xuanyuan. Tidak ada kegembiraan peningkatan ranah. Tan Yun tahu bahwa arai penjaga 10.000 naga memiliki fungsi pemulihan. Oleh karena itu, kerusakan yang disebabkan oleh tentara kota yang ditinggalkan selama serangan telah dipulihkan. Dia juga mengerti bahwa pada saat ini, formasi besar kota itu bergetar hebat, dan pasti Long Xiaolin dan yang lainnya yang telah membombardir. Tan Yun mengerutkan kening. Setelah lebih dari 6 tahun, parit akan rusak, dan aku khawatir langit di atas kota abadi Xuanyuan telah diblokir oleh 5 kaisar yang kuat. Selama lebih dari 6 tahun dari dunia luar, dan selama lebih dari 60.000 tahun di menara, saya dipromosikan ke peringkat ketiga alam suci kaisar paling banyak. Bahkan jika saya menggunakan semua cara, saya mungkin tidak dapat mengalahkan yang kuat di tingkat kelima ranah kaisar. Berpikir di sini, Tan Yun tahu bahwa dia telah menyusup ke lantai 40. Di Xuanyuanru yang tertutup, dia berbisik, "Ruer, musuh sedang menyerang. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki harapan untuk naik ke level 11 ranah kaisar setelah 60.000 tahun di menara." Duduk bersila, Xuanyuanru masih menutup matanya, dan berkata, "Jika tidak ada kecelakaan, itu mungkin. Selama saya dapat dipromosikan ke ranah kaisar ke-11, pada saat itu, tidak peduli berapa banyak saya membayar, saya akan menghancurkan 5 kaisar yang kuat. Dan kamu bisa memimpin tentara kota abadi Xuanyuan ke pertempuran yang menentukan dengan musuh." Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata dengan cemas, "Ruer, keselamatan kami tergantung padamu kali ini. Kamu pergi retret, dan aku akan menemukanmu jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan." Setelah Tan Yun menarik kembali pengetahuannya yang abadi, ia melanjutkan latihan retret. Dia tahu bahwa akan ada pertempuran sengit pada hari ketika formasi pertahanan rusak. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa jika Xuanyuanru tidak dapat dipromosikan ke tingkat 11 ranah kaisar ketika parit akan pecah, dia akan menemukan cara untuk bertahan hidup saat itu. Waktu berlalu cepat. Setelah 22.000 tahun di menara, janin suci Kaisar Hongmeng kedua mengembun di kolam roh Tan Yun, dan dia dipromosikan ke tahap kedua dari alam suci Kaisar. Setelah 33.000 tahun lagi di menara, jiwa suci Kaisar Hongmeng ketiga mengembun di kolam Tan Yunling, memasuki tahap ketiga alam suci Kaisar. Tan Yun tampak bermartabat, melepaskan pengetahuannya yang abadi, bergegas keluar dari Menara Lingqiao ke langit dan mengamati 10.000 naga yang menjaga kota. "Paritnya akan rusak paling lama 3 bulan, kata Tan Yun. Tan Yun mengambil kembali pengetahuan abadinya, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan suasana hatinya, dan mulai mengolah tubuh Hongmeng guntur tingkat 14 dengan harapan meningkatkan ranah Xuanyuanru. Tan Yun duduk bersila dan memasuki meditasi. Dia datang ke jantung Hongmeng yang tergantung di tengah alisnya dan tergantung di dunia Hongmeng yang luas. Tan Yun menatap benua terapung dengan rumah Tan sebagai pusatnya. Dia jatuh ke dalam keraguan. Bahkan, di dalam hati Tan Yun, dia tahu bahwa selama dia mengorbankan jantung Hongmeng, biarkan semua orang bersembunyi di jantung Hongmeng, dan kemudian memanipulasi jantung Hongmeng untuk bersembunyi, dia bisa lolos dari kejaran Long Xiaolin dan lainnya. Tapi dia tidak berani melakukannya. Karena dia merasa ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang menarik jantung Hongmeng di benaknya setelah dia melayang ke dunia abadi 9 surga Hongmeng. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, jika Anda belum mengendalikan hati Hongmeng akan terbang keluar dari dahi Anda di bawah kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan kuat itu. Tan Yun curiga bahwa pasti ada dewa yang kuat di dunia dewa. Dia secara bersamaan melakukan dorongan dan panggilan yang hebat, mencari jantung Hongmeng. Dewa yang menggunakan kedua kekuatan sihir itu pasti telah merasakan perkiraan posisi jantung Hongmeng.
Tan Yun berkata dengan ekspresi serius, dari teknik pemanggilan hebat dan teknik pengurangan hebat, dan induksi jantung Hong Meng, saya pikir dewa ini, bahkan jika Anda tidak tahu bahwa jantung Hong Meng ada di dunia abadi 9 surga, itu bisa diturunkan secara kasar. Hong Meng di antara 9 abadi. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa mengorbankan jantung Hong Meng dari pikiranku. Kalau tidak, aku akan menyimpulkan jantung Hong Meng di tanah terlantar. Pada saat itu, para dewa akan datang. Tidak masalah jika aku mati. Aku tidak bisa membiarkan wanitaku mengikutiku sampai mati. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengesampingkan pikirannya. Tiba-tiba, helai cairan surgawi Hong Meng, seperti naga Hong Meng, naik dari cairan surgawi Hong Meng yang luas dan berputar di sekitar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Selama rotasi, helai cairan surgawi Hong Meng dipisahkan, dibor ke alis Tan Yun, dan kemudian mulai mengeraskan kulit, daging, otot, dan tulang seluruh tubuh Tan Yun. Dengan pendinginan, kulit, daging, otot, dan tulang Tan Yun mulai pecah dan kemudian menghilang. Kemudian, cairan ilahi Hong Meng membentuk cairan Tan Yun. Sebelum dan sesudah, Tan Yun menghabiskan 900 tahun di Menara Ling Qiao, dan akhirnya memadamkan kulit, daging, otot, dan tulangnya. Itu berarti dia telah menyelesaikan kultivasi awal dari tubuh Hong Meng guntur tingkat 14, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek instrumen Tao yang lebih rendah dengan tangan kosong. Sisi. Tan Yun bangkit perlahan, mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya. Ada jejak guntur dan kilat di permukaan tubuhnya. Merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, guntur pengganggu. Berdengung. Tiba-tiba, celah ruang yang padat muncul di getaran kosong di aula. Segera, tubuh Tan Yun melonjak dengan kecepatan tinggi. 100, 300, 600, tidak berhenti sampai 800. Kekuatan petir ungu seperti ular piton perlahan berputar di sekitar tubuhnya yang besar seperti gunung. Pada saat ini, Tan Yun seperti dewa perang guntur ungu yang berdiri di aula. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, jika aku melakukan yang terbaik, aku bisa menghancurkannya di antara jari-jariku. Ini adalah orang kuat tingkat ketiga kaisar. Tidak ada ketegangan tentang membunuh tingkat keempat ranah kaisar, dan tidak ada ketegangan tentang membunuh tingkat kelima ranah kaisar. Bahkan jika saya tidak bisa membunuhnya, saya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Kemudian, Tan Yun tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi jubah putih seperti kilat. Ketika dia hendak mengirim suara ke Suan Yuanru untuk menanyakan apakah ranahnya telah menerobos, suara Suan Yuanru masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun, lihat formasi perlindungan kota. Berapa lama bisa bertahan? Tan Yun berkata, itu bisa bertahan 2 bulan. Apa? Hanya 2 bulan. Suara bersemangat Suan Yuanru muncul di benak Tan Yun lagi, apa yang harus saya lakukan? Dengan kecepatan saya saat ini, akan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk memadatkan janin kaisar ke-11. Tan Yun mengerutkan kening, dan transmisi suara mendorong, Rower, jangan pikirkan apapun sekarang. Kamu harus mencapai keadaan di mana hatimu seperti air yang tenang untuk mempercepat pengumpulan janin kaisar. Kamu patuh dan tidak memikirkan apapun. Aku yakin kamu bisa dipromosikan sebelum pengepungan parit. Kamu patuh? Jangan memikirkan apapun, aku yakin kamu bisa dipromosikan sebelum formasi pertahanan rusak. Setelah transmisi, Suan Yuanru, di lantai 40 Menara Ling Qiao, berkata dengan tegas, ada begitu banyak orang di kota abadi Suan Yuan, menunggu perlindungan saya. Saya tidak dapat meragukan diri saya sendiri. Saya ingin percaya bahwa saya bisa menjadi dipromosikan dalam waktu 2 bulan. Setelah menyemangati diri sendiri, Suan Yuanru mendengarkan kata-kata Tan Yun, berkonsentrasi dan menenangkan diri, dan mencapai keadaan pikiran yang tenang. Di luar waktu, 2 bulan kemudian, tawa gila Long Xiaolin terdengar di kota, haha. Tan Yun, Suan Yuanru, dan semua orang yang rendah hati di kota abadi Suan Yuan mendengarkan. Paling lama 3 jam, formasi pertahan akan jebol. 3 jam ini adalah kedamaian terakhirmu. Saat itu, ketika kita menerobos formasi pertahanan, aku, Long Xiaolin, kota abadi Suan Yuan akan menjadi tumpukan mayat.
Kata-kata Long Xiaolin membuat yang abadi dari kota abadi Xuanyuan merasa sangat putus asa. Beberapa yang abadi merosot ke tanah dengan ketakutan, dan beberapa menggigil dengan abu dan wajah gemetar. Pada saat yang sama, puncak Gunung Suci Xuanyuan. Tan Yun melangkah keluar dari Menara Lingqiao, setinggi ribuan kaki, dan berhenti di puncak-puncak. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran abadi yang sebanding dengan ranah kaisar tingkat ketiga, meliputi area dengan radius 150 juta sen, mencakup ratusan juta keabadian. Orang-orang abadi panik, dan Tan Yun mengumpulkan semua pikirannya. Saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia sedang menunggu. Pada saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia sedang menunggu Xuanyuan Rou untuk menerobos ranah ketika kota abadi Xuanyuan hidup dan mati. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan setengah jam kemudian, tiba-tiba, napas yang sangat kuat melonjak dari belakang. Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat Xuanyuan Rou dalam gaun hijau datang ke arahnya dengan senyum menawan. Dipromosikan. Tan Yun mengungkapkan harapan yang mendalam di matanya. Ya, Xuanyuan Rou memandang Tan Yun, dengan 7 kelembutan dan 3 rasa terima kasih di matanya yang indah. Jika bukan karena pil kekaisaran terbaikmu, aku tidak bisa dipromosikan sama sekali sekarang. Sangat sulit bagi yang abadi di ranah kaisar untuk meningkatkan 1 level tanpa pil. Tan Yun tersenyum, oke, jangan katakan sesuatu yang sopan. Selanjutnya, mari kita rencanakan cara bertarung. Setelah mendengar ini, Xuanyuan Rou berkata, dengarkan pendapatmu dulu. Bagus, Tan Yun berkata, sebelum itu, biarkan semua orang di aula keluar. Setelah itu, Tan Yun memberi suara kepada semua orang dan binatang buas di aula Lingqiao Dao untuk membiarkan mereka keluar. Hanya bernafas, Sen Subing dan yang lainnya, singa naga emas dan binatang buas lainnya muncul di puncak. Ketika Xuanyuan Rou, Xuanyuan Haokong, Xuanyuan Linger dan Xuanyuan Changfeng melihat tubuh gunung besar kera iblis, singa naga emas, Moer, binatang suci singa harimau dan raja beruang naga Tianluo, keempat orang itu benar-benar terkejut. Secara khusus, saya terkejut melihat kekuatan hewan. Sekarang, kera pembunuh dan singa naga emas telah memasuki tahap pertama kelahiran binatang suci kaisar. Moer adalah tingkat ke-12 dari binatang suci abadi selama periode perampokan. Binatang suci singa dan harimau Xiaobai, raja beruang Tianluo, dan raja-raja lain dari 8 keluarga sekarang dari level 9 ke level 12 selama periode perampokan binatang suci abadi. Tingkat hewan di dunia peri dibagi menjadi hewan abadi, hewan suci abadi, hewan suci kaisar, hewan raja kaisar, dan hewan kaisar agung. Tingkat keabadian yang sesuai, menghukum abadi, pemurnian abadi, alam manusia kaisar, alam suci kaisar, alam kaisar raja, alam kaisar agung. Tan Yun tahu pada saat ini bahwa kera pembunuh iblis dan singa dewa naga emas telah diwarisi. Sekarang warisan dewa naga iblis dan dewa naga emas di tubuhnya telah dibuka. Dia dapat menantang kekuatannya melampaui level dan dapat dengan mudah merobek binatang kaisar kelas 1 di masa pertumbuhannya. Selain 2 binatang, kemampuan tantangan lompatan katak yang paling kuat adalah Moer, dan sisanya adalah raja dari 8 ras dan binatang suci singa dan harimau. Selain binatang buas dan Xuanyuan Rou, sekarang Xuanyuan Haokong adalah tingkat pertama ranah kaisar. Yang kedua adalah Sen Subing dari ranah suci kaisar tahap ke-6, Sen Suzhen dan Tuoba Yingying dari ranah suci kaisar tahap ke-5. Lalu ada Namong Yukin, Dante Xianer, Tang Mengyi, Tang Xinying, Si Hong Xiao, Gongsun Ruoxi, Sue Zian, Feng Qingcheng, Murong Sisi dan Isong Huixin tingkat 4 ranah kaisar suci. Di antara para wanita, Namong Ruxue, seperti Tan Yun, adalah tingkat ketiga dari ranah suci kaisar. Tingkat terendah adalah Fang Ziqing, tingkat pertama ranah suci kaisar. Selain itu, Xuanyuan Changfeng sekarang adalah tahap keempat dari alam suci kaisar, Xuanyuan Linger dan Chu Xiao adalah tahap ke-12 ranah manusia kaisar. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan secara singkat menggambarkan situasi yang dia hadapi. Setelah itu, dia tampak serius dan berkata, kita tidak bisa menunggu sampai paritnya rusak.
Kita harus menyerang dulu. Begitu perang dimulai, Ruer harus segera membunuh Long Yuxuan tingkat ke-8 ranah kaisar dan Ye ke-9 dari ranah kaisar dengan potensi guntur. Kalau begitu, lawanlah Ye Wumen dari tingkat ke-11 ranah kaisar, Long Xiaolin dan Hu Xiao dari tingkat ke-12 ranah kaisar. Ruer, ingat, tujuanmu adalah untuk mengusir 2 orang tingkat 12 ranah kaisar, bukan untuk bertarung sampai mati. Suan Yuanruo mengangguk dengan, "Yah, aku mengerti, lanjutkan." Tan Yun memandang kemanusiaan, setelah Ruer membunuh Long Yuxuan dan Ye, kita tidak bisa bertindak gegabah untuk saat ini. Kita harus menunggu Ruer untuk membunuh Ye Wumen tingkat ke-11 ranah kaisar, dan kemudian menahan Long Xiaolin dan Hu Xiao dari tingkat ke-12 ranah kaisar. Pada saat itu, kita akan membunuh, dengan kekuatan kita. Cukup untuk langsung menghancurkan 20 jenderal lainnya dan Ling Hu Yunfei. Adapun 280 juta tentara di bawah jenderal, begitu kita melarikan diri, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kemudian kita bisa membunuh sebanyak yang kita bisa. Setelah itu, Tan Yun memandang Suan Yuanru dan Tuoba Yingying dan berkata, "Bagaimana menurutmu setelah aku selesai?" Suan Yuanru menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sangat bagus, saya tidak punya pendapat." Sebaliknya, Tuoba Yingying menambahkan, "Tidak ada masalah dengan strategi saudaraku sekarang. Hanya untuk satu hal, kamu harus ingat untuk menjauh dari medan perang tuan kota dan yang kuat di ranah kaisar, agar tidak terpengaruh dan ditangkap hidup-hidup oleh pihak lain untuk mengancam saudaraku." Tan Yun mengangguk puas ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Jika Ruer dan musuh di ranah kaisar mendapatkan kerugian, maka semuanya harus mengikuti perintahku. Tidak ada yang bisa naik untuk menyelamatkan, karena kami adalah yang kuat menghadapi tingkat 12 ranah kaisar. Kami benar-benar terlalu lemah. Kemungkinan kami akan mati jika penyelamatan gagal." Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka mengangguk satu demi satu. Suan Yuan Changfeng memandang Tuoba Yingying, matanya penuh cinta, atau gunung es berpikir yang paling komprehensif. Tuoba Yingying menatap Suan Yuan Changfeng dengan dingin, tetapi meskipun demikian, Suan Yuan Changfeng masih sangat bahagia. Pada saat ini, Sen Subing berkhotbah kepada Tan Yun, "Suami, kera tua dan pria besar, mereka dapat menunjukkan warisan Dewa Naga Iblis dan Dewa Naga Emas. Bagaimanapun, Suan Yuanru telah kehilangan ingatannya dan tidak dapat melihatnya. Namun, Yingying tidak bisa lagi menggunakan keterampilan abadi dari keluarga surgawi. Jika tidak, itu akan dilihat oleh orang lain." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Ini masih secerdas yang kamu pikirkan." Kemudian Tan Yun memberikan suara kepada Tuoba Yingying, "Biarkan bertindak sesuai dengan keadaannya." Pada saat ini, Suan Yuanru berkata, "Tan Yun, apakah Anda ingin orang-orang abadi dan lebih dari 3 juta tentara abadi kota abadi Suan Yuan bertarung? Lupakan saja, mereka akan segera ditelan oleh 280 juta pasukan. Biarkan mereka semua bersembunyi di tanah." Suan Yuan dengan lembut menganggukkan kepalanya dan segera melepaskan pengetahuannya yang abadi. Dalam sekejap, seluruh kota abadi Suan Yuan diselimuti. Tidak ada keraguan bahwa suara itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang. Mulai sekarang, semua orang diam dan menyelam ke dalam tanah. Semakin dalam semakin baik. Selanjutnya, Tuan Kota, Jenderal yang menjaga kota dan Jenderal Suan Yuan akan pergi untuk membunuh musuh. Jangan khawatir, Tuan Kota tidak akan pernah membiarkan musuh menghancurkan rumah kita.